lagi melihat fenomena yang lagi viral namanya Citayam Fashion Week. Banyak banget anak-anak nongkrong di sana dengan fashion yang keren banget. Gimana Kak? Kalau fashionnya sih pasti makin keren ya, pasti makin bagus gitu. Berarti kan ada kreativitas anak-anak gitu. Tapi jangan lupa pokoknya sesuai dengan usia dan ada pemantauan dari orang tua juga supaya semuanya tetap berjalan sesuai dengan usia. Oke, tapi unik gak sih dengan pakaian mereka gitu? Unik banget, keren. Aku lihat, maksudnya itu kan kreativitas anak-anak ya. Kalau kebetulan dari daerah Citayam, mungkin perwakilan dari teman-teman daerah Citayam itu bagus kreativitasnya sih. Maksudnya mereka punya style sendiri kan. Selain itu juga mendukung perekonomian nggak sih Kak? Karena kan mereka nongkrong di sana, terus ngopi-ngopi di sana gitu. Pokoknya yang penting ya pasti kalau mendukung perekonomian, semakin ada keramaian, ekonomi juga semakin bangkit. Yang paling harus dijaga adalah tempat yang sudah bagus tetap harus dijaga, tetap bagus, jaga kebersihannya, jaga keamanannya. So mereka juga ditawarin sekolah nih sama Pak Sandiaga Uno, kan ditawarin beasiswa juga gitu. Menurut Katia hebat nggak sih sampai segitunya Pak Sandiaga menaruh atensi gitu? Bagus, berarti ada perhatian khusus ya dari Pak Sandiaga Uno ya untuk memberikan beasiswa gitu. Tapi ditolak gitu beasiswanya, mereka malah milih nongkrong. Gimana nih Kak? Nah kalau itu kembali lagi hak setiap orang, pastinya sebaiknya ada andil dari orang tua gitu. Karena kan kalau misalkan anak-anak walaupun ditawarin, mereka kan belum bisa memutuskan dengan tepat gitu. Kalau memang ada pendampingan orang tuanya mungkin bisa lebih tepat lagi. Miris nggak sih Kak, karena mereka lebih memilih untuk nongkrong gitu daripada mengutamakan pendidikan? Turun dikit dulu. Mungkin butuh edukasi lebih banyak lagi ya, karena kan kadang-kadang membuat kalau cuma nongkrong aja atau bikin konten aja tuh kayak sesuatu yang menjanjikan, tapi kalau misalkan nggak ada ilmu di dalamnya, nggak ada pendidikan basic di dalamnya, kedepannya juga pastinya nggak akan bisa settle lebih bagus lagi. Jadi kalau misalkan saran aku buat anak-anak muda sekarang yang cita-citanya pengen jadi content creator, pengen jadi influencer, youtuber dan sebagainya, tetap sekolah itu nomor satu karena itu adalah basic dari segalanya. Walaupun ujung-ujungnya ketika udah jadi content creator, influencer itu kan pasti akan menghasilkan uang, tapi kalau misalkan kita punya basic ilmu tuh pasti kita akan bisa lebih menggali kreativitas kita, kebiasaan kita lebih dalam lagi. Oke, terakhir nih ya Kak, kalau misalkan anak Katia perumpamaan gitu, terus lebih memilih nongkrong daripada pendidikan, Katia mau gimana? Jawab gitu, mau pulang atau gimana? Nggak bisa, karena kan memang tugasnya mereka ada usianya itu sekolah dulu ya. Kecuali kalau misalkan ada keadaan darurat gitu. Ya aku juga dulu sebagai tulang punggung keluarga, aku harus menyambi sekolah sambil kerja gitu. Tapi kan kalau misalkan aku nggak kerja, aku nggak bisa sekolah gitu. Jadi memang ada alasan yang lain. Jadi kalau menurut aku ya kalau memang bisa sekolah dan ada kesempatan sekolah dulu. Tapi kalau misalkan kerja ya kerjanya belakangan. Tapi kalau misalkan mau berkreativitas bikin YouTube, jadi content creator itu bagus, keren. Oke, makasih ya. Thank you. Ya.